Assalamualaikum. Mengajukan banding pada channel YouTube yang terkena klaim hak cipta dan pedoman komunitas adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh seorang konten kreator atau seorang YouTubers. Mendapati 3 kali klaim hak cipta dan pedoman komunitas, kemudian ketika channelnya sudah terkena pelanggaran dan dipastikan untuk dihapus, lalu langkah terakhir yang bisa kalian lakukan adalah melakukan pengajuan banding. Simak terus. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai penghapusan channel YouTube saya atas nama Uduh Pardo, dan di situ saya mendapati teguran pedoman komunitas yang ketiga kalinya. Nah, jadi di sini teman-teman jangan salah paham kalau sekali kalian terkena pelanggaran pedoman komunitas langsung dihapus. Tidak. Tapi di situ terkena pelanggaran pedoman komunitas selama 3 kali, maka dipastikan channel kamu akan dihapus. Dan langkah yang bisa kamu lakukan dan langkah yang bisa kamu ambil adalah pengajuan banding. Nah, saya cerita sedikit. Ketika saya mengupload banyak video di YouTube, lalu kemarin dalam waktu yang dekat saya mendapati teguran pedoman komunitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya mendapati teguran pedoman komunitas yang kedua. Kemudian saya mendapati teguran pedoman komunitas yang ketiga. Akhirnya saya menerima email bahwasannya channel YouTube saya dihapus. Nah, apa itu pedoman komunitas, Bang? Pedoman komunitas adalah suatu kebijakan atau peraturan yang mana peraturan tersebut melarang bahwasanya adanya video yang berupa kekerasan seksual, kemudian mengarahkan orang ke link phishing, scam, spam, kemudian di sini tidak aktif sebuah channel di YouTube yang tidak pernah login di YouTube selama 6 bulan dan tidak pernah aktif, maka juga bisa dilakukan penghapusan. Itu sepengetahuan saya, kalau channel YouTube yang tidak pernah aktif dan tidak pernah login dan tidak pernah mengupload, kurang lebih kalau nggak salah itu 6 bulan, maka bisa juga terjadi penghapusan karena dianggap tidak aktif, seperti itu. Jadi lain daripada itu, teguran pedoman komunitas atau peraturan pedoman komunitas melarang ketika orang menaruh link phishing di deskripsi, kemudian di sini coba membuat orang untuk dirugikan. Artinya begini, kalau misalnya orang ada adegan suatu video di dalamnya yang bisa menyebabkan orang meniru, padahal video tersebut bisa menyebabkan kerugian pada orang lain, itu juga dianggap sebagai pelanggaran pedoman komunitas. Artinya di sini suatu pedoman komunitas yang saya dapati tersebut video saya dinyatakan melanggar pedoman komunitas. Sebegitu juga lah tentang video saya yang dihapus oleh YouTube terkena pelanggaran pedoman komunitas. Jadi YouTube menyatakan video saya melakukan pelanggaran. Dan ketika saya melakukan pengajuan banding, maka channel YouTube saya tidak bisa lagi dikembalikan karena sudah dipastikan melanggar pedoman komunitas. Ya, sakit, sedih, perih, itu yang saya rasakan karena kehilangan channel sebesar itu 715.000 subscriber, sangat saya sayangkan. Nah, jadi di channel ini insya Allah saya fokus pada tutorial YouTube atau memberitahu seputar YouTube, mulai dari kita membangun, itu akan saya buatkan nanti videonya. Dan ini hanya sebagai pengetahuan kepada teman-teman bahwasanya channel saya itu 3 kali sudah mendapati teguran, akhirnya tidak bisa dikembalikan walaupun saya sudah mengajukan banding. Teguran tersebut ya berupa pedoman komunitas seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kalian simaklah baik-baik tentang pedoman komunitas tersebut supaya tidak terjadi kepada channel kalian. Saya meminta kepada teman-teman dukung channel ini kembali seperti dulu, seperti 715.000 subscriber bahkan lebih. Saya tahu itu sangat susah bagi saya, tapi mudah bagi kalian untuk nge-share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian dan beritahu kepada teman-teman kalian supaya kita bisa terus berkarya dan memberikan informasi mengenai seputar YouTube lagi. Saya Uduh Pardo, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.